Ya, oke, anak-anakku. Halo, apa kabar kalian? Alhamdulillah. Oke, kita berdoa dulu sebelum pembelajaran. Mana KM-nya? Tolong dipimpin doa. Siap. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku, sudah bersyukurkah pagi hari ini? Dengan cara apa? Alhamdulillah. Kalian bangun tidur, apa yang pertama kalian cari? Oke. Oke, satu ada yang cari jam dulu, yang kedua berwudu, yang ketiga cari handphone, mandi, ya. Ibadahkah kalian tadi pagi? Alhamdulillah, luar biasa ya. Oke, anak-anakku, sebelum mulai pembelajaran, kalian lihat di kolong bangku kalian apakah ada sampah? Oke, sudah bersih semuanya ya? Oke. Siap kita belajar hari ini? Siap. Oke. Ibu akan absen dulu untuk kelas 10-2 pagi hari ini. A2 10 10-3, maaf. 10-2. Ahmad Idam hadir. Altamis, Andika, Anissa, sakit. Belva, oke. Braga, hadir. Dava, ada. Dinda Ayu, Faiha, hadir. Feniva, Firman, oke. Gesania, Haifa, Januari, Bunga, ada. Keisha, Kisha, Lika, ada. Meisha, tidak ada kabar. Terlambat sepertinya ya. Muhammad Ilyas, Muhammad Raditya Akbar, Muhammad Ilham. Ilham belum ada? Izin. Oh, Popda ya. Muhammad Asyirik, Muhammad Bintang, Muhammad Ismail, Ryan, Nabila, Nazril, sakit. Putri Nadia, hadir. Raditya Rangga, ada. Raina, hadir. Raya, okay. Rehan, Reza, oke. Okay. Rizal, ya. Safa, hadir. Safa Sri, Salwa, okay. Sidik, Syira, ya. Syafa Putri, Syarifah, oke. Okay. Tiara, okay. Fikri. Mana Fikri? Sakit. Oke. Okay. Ya, kita doakan semoga yang sakit lekas sembuh ya. Seperti yang Ibu janjikan minggu yang lalu, kita hari ini akan mempelajari bab 2 ya. Bab 2 itu materinya tentang kegiatan ekonomi. Hanya khusus hari ini yang kita pelajari itu adalah produksi. Oke, anak-anakku. Kalian lihat di layar monitor, sudah siap belajar semua? Coba kalian perhatikan gambar. Ibu izin tutup pintu dulu ya. Ya. Kalian amati gambar di depan? Gambar apa ini? Pabrik. Siapa yang mau berpendapat? Satu orang aja. Angkat tangannya. Boleh, silakan Altamis. Itu gambar pekerja di pabrik yang lagi memproduksi suatu barang. Sedang memproduksi suatu barang.
Yang ini. Ya. Sebelah sananya? Tentang ekonomi hijau. Oke, Ryan. Maksudnya gimana? Mana ya? Ekonomi hijau. Boleh Rangga, silakan. Hijau itu ekonomi yang kegiatan produksi atau kegiatan ekonominya memikirkan lingkungannya, jadi berkelanjutan. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dong buat kita semua. Ya, oke. Tadi di awal Ibu sebutkan bahwa materi ini adalah yang kita bahas cakupannya itu tentang produksi. Dan dikaitkan produksi ini adalah seorang produsen dikaitkan dengan ekonomi hijau. Jadi tidak hanya kimia hijau saja ya, kita juga mempelajari ekonomi hijau yang berkelanjutan katanya. Keadaan lingkungan, keadaan alam kita tetap terjaga pada saat si seorang produsen memproduksi barangnya. Betul sekali, luar biasa. Oke, anak-anakku. Di sini kalau kita lihat capaian pembelajaran untuk kompetensi materi ini, Ibu ingin kalian memahami sebetulnya banyak tujuan pembelajarannya, tapi karena satu hari ini kita membahas produksi, jadi kira-kira tujuan pembelajarannya itu apa? Dapat menjelaskan produksi. Yang lainnya nanti minggu depan, ya. Siap, ya. Ingat, dimensi profil yang Ibu harapkan untuk pembelajaran kali ini di sini ada 4. Keimanan tadi kita sudah berdoa bersama, kemudian penalaran kritis nanti kalian akan mengeksplor kegiatan produksi dan produsen, kemudian kolaborasi kalian bekerja sama dalam satu kelompok dan komunikasi nanti akan tampil ke depan, gitu ya. Kita lanjutkan materinya. Nah, di sini kalian lihat tampilan ke depan, apa sih kegiatan ekonomi itu? Oke, jadi tujuan utamanya itu adalah untuk pemenuhan. Kita sudah mempelajari materi kebutuhan di bab 1 kemarin dan sudah ulangan ya. Nah, kita lanjutkan dari kebutuhan yang sudah kita pelajari di bab 1, nah kita lanjutkan ke materi berikutnya. Bagaimana seorang itu bisa memenuhi kebutuhannya yang dikaitkan dengan kegiatan ekonomi. Ada 3 kegiatan ekonomi itu, ada yang tahu apa saja? Produksi? Oke, pintar. Produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, sekarang kita bahas tentang produksi. Kalau mendengar kata produksi, apa yang kalian bayangkan? Oke, membuat. Apa lagi? Memproses. Ada lagi? Membuat, memproses. Hasil suatu barang, betul. Apa lagi? Bisa jadi menghasilkan jasa. Menghasilkan jasa, betul. Tidak hanya barang saja ya. Yang namanya produsen itu bisa juga berupa jasa. Jadi tujuannya kira-kira untuk apa? Nah, untuk konsumen. Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, di sini. Kalau kalian lihat di sini, kalau Ibu gambarkan secara peta konsep, ya. Nah, ini faktor produksi. Kalau Ibu gambarkan secara peta konsep, kalian lihat di layar monitor kalian, ada berapa faktor produksi? Yang terlihat ada 2. Tapi sebetulnya ada berapa? Ada yang tahu faktor produksi? Ada berapa? Iya, 4. Apa saja? Oke. Yang pertama sumber daya alam. Yang kedua SDM. Yang ketiga apa? SDM. Apa yang ketiganya? Apa yang ketiganya? Nah, modal dan kewirausahaan atau skill. Ada 4 faktor produksi. Kira-kira kita lihat lagi. Yang pertama, sumber daya alam. Alam itu apa sih? Yang ada di sekitar kita. Oke, saat seorang produsen akan memproduksi barang, mereka pasti membutuhkan alam. Berupa apa? Matahari. Yang paling mendasar sekali kira-kira apa? Produsen Oke, tanah, air, dan mineral. Yang paling penting pada saat produsen memproduksi barang itu adalah lahan atau tanah. Ya, betul? Nah, dalam
Untuk apa? Untuk proses produksinya, lahannya itu, ya. Nah, kemudian setelah itu produsen juga membutuhkan apa? SDM. SDM-nya itu berupa tenaga kerja. Ini manusianya, tenaga kerja, ya. Kemudian yang ketiga, modal. Dari mana modal didapat? Pinjaman, betul sekali. Dari mana kalau misalnya perusahaan dapat dari bank? Atau selain dari bank, dari siapa lagi? Sponsor atau investor istilahnya ya. Nah, ini modalnya dari investor. Kemudian, atau bank ya. Kemudian yang keempat, keahlian entrepreneur atau skill. Dari mana mereka dapat skill? Ya, seseorang yang terlatih ya. Nah, di sini orang yang terlatih ini dibutuhkan oleh produsen. Ibu tanya sama kalian, siapa yang menyediakan alam, manusia, modal, dan skill? Yang menyediakannya. Apakah produsen yang menyediakan? Produsen kan membutuhkan, betul? Kira-kira yang menyediakannya siapa? Siapa kita tuh? Siapa manusia itu? Ya, kalian sebagai manusia, kalian sebagai individu, kalau di dalam istilah ekonominya itu siapa? Konsumen. Nah, ini dia. Jadi, yang menyediakan semua ini adalah jadi produsen itu pasti membutuhkan konsumen. Jadi ingat, penyedia faktor produksi, walaupun namanya faktor produksi, tapi yang menyediakannya siapa? Nah, itu dia, konsumen. Ya, misalnya, contohnya Bunga mendirikan pabrik baju, ya, perusahaan ya produsen baju Bunga. Di situ pada saat Bunga membutuhkan lahan untuk pabriknya, ya, Firman punya tanah. Nah, Firman sebagai konsumen kan? Firman sebagai menyediakan tanah. Ini produsennya Bunga. Bunga sebagai produsen. Jangan Bunga deh, nanti kebalik sama yang ketiga. Ya, Joyce aja ya, Joyce. Joyce Bunga, ya, pakai tanahnya Firman. Dapat gratis nggak? Bayar. Berupa apa? Iya, dalam bentuk apa namanya? Sewa. Nah, jadi Joyce Duna bayar sewa ke siapa? Ke Firman. Nah, ini ya. Jadi ada balas jasanya. Produsen bayar sewa tanah ke Firman karena tanahnya punya Firman. Nah, kemudian tenaga kerja kan butuh tenaga kerja Bunga. Siapa yang mau bekerja di perusahaan Bunga? Safa misalnya. Safa bekerja di perusahaan Bunga, ya. Maka di sini Bunga bayar apa ke Safa? Gaji atau upah, ya. Ada upah yang dibayarkan oleh perusahaan atau produsen kepada Safa karena Safa menyerahkan tenaga kerjanya. Nah, ini balas jasanya. Yang pertama sewa, yang kedua upah. Terus kemudian yang ketiga, misalnya Rangga punya bank, punya uang banyak, Bunga pinjam ke Rangga. Maka selain uang yang dikembalikan ke Rangga, balas jasanya berupa apa? Bunga bank, bukan bunga itu ya. Makanya tadi Ibu nggak sebutkan namanya bunga karena takutnya ketukar nanti dengan modal. Ya, ada balas jasa berupa bunga. Dan misalnya tenaga ahli, Altamis kuliah di Perancis, desain baju. Nah, Paris ya, di Paris itu kan terkenal dengan modenya ya. Nah, menyerahkan tenaga ahli atau skillnya kepada perusahaan Bunga. Nanti pada saat ada keahlian, maka kira-kira perusahaan atau produsennya mendapatkan apa? Keuntungan atau laba. Nah, inilah ya. Jadi tidak semata-mata seorang produsen itu bisa melakukan kegiatan usahanya kalau tidak dibantu oleh konsumen. Nanti ilmu ini akan kalian dapatkan di materi terakhir, hubungan antara produsen dan konsumen. Oke, sampai sini sudah paham? Oke, kita lanjutkan. Nah,
kalau kita lihat jenisnya, tadi kalian sudah menyebutkan jenis produksi ya, ada produksi barang dan ada produksi apa itu produksi barang? Produksi yang menghasilkan barang. Ya, menghasilkan barang-barang. Kalau jasa, jasa. Contoh produsen barang. Pabrik sepatu, mebel, apalagi? Baju, apalagi? Makanan ya, makanan ya. Nah, kalau jasa contohnya apa? Tukang ojek, tukang cukur, dokter, guru, apalagi? Laundry ya, itu kalian sudah paham ya perbedaan antara produsen barang dan produsen jasa. Oke, kita lanjutkan di sini. Contoh kegiatan produksi ini tadi semuanya sudah kalian sebutkan. Kita lewat saja. Nah, perilaku seorang produsen. Kalian belajar PKWU nggak? Nah, kita kaitkan materi pelajaran ekonomi dengan PKWU. Belajar PKWU, kalian sekarang tentang apa? Oke, kewirausahaan. Ibu izin hapus dulu yang ini ya. Ini sudah paham kan ya? Nah, kalian lihat, siapa yang mau menganalisis gambar ini ke depan? Ayo, ada yang mau ke depan? Boleh kalau nggak jelas difoto dulu, nanti kalian analisis siapa yang mau. Boleh, ke depan Altamis. Biar terdengar. Kalau misalnya Ya, sebentar ya. Biar terdengar oleh semua. Altamis pegang ini. Pegang aja. TP itu total produksi. Ini Oke. Awalnya mungkin kalau misalnya aku itu awalnya dia mulai naik pelan-pelan. Nah, semakin banyak tenaga kerja, dia bisa semakin meningkatkan hasil produksinya. Jadi kalau misalnya cuma satu tenaga kerja, dia bisa menghasilkan 100. Kalau misalnya dua, dia bisa menghasilkan 220. Tiga bisa menghasilkan 300. 4 bisa menghasilkan 340. Tapi sama 5 juga kan 340. Jadi semakin banyak tenaga kerja bisa menghasilkan barang yang lebih banyak. Oke, luar biasa buat Altamis ya. Betul sekali. Hanya ya, tadi Altamis menyampaikan betul sekali pada saat jumlah tenaga kerja. Ingat, sumbu horizontal itu adalah tenaga kerja. Sumbu vertikal itu adalah produksi, total produksi. Nah, tadi yang Altamis katakan, satu orang tenaga kerja produksinya 100 unit. 2 orang berapa? 220. 3 orang tenaga kerja? 300. 4 orang? 5 orang? Nah, sekarang dari kurva tersebut, kira-kira kalian sebagai produsen akan menghentikan tenaga kerja di jumlah tenaga kerja berapa orang? Kenapa 4? Kalau hasilnya sama, jadi Ya, oke. The law of diminishing marginal return. Nah, ini namanya hukum hasil yang semakin menurun. Ya, jadi pada saat tenaga kerja 0, total produksinya berapa? 0 ya. Tenaga kerja 1, total produksinya 100. Tenaga kerja 2, 220. Tenaga kerja 3, 300. 4, 340. 5, 340. Kira-kira kalau 6 berapa? 6 340. Lihat kurvanya. Nah, mungkin di 300 ya kalau 6 orang. Ya, mungkin ya 300. Kalian lihat selisihnya? Ya, selisihnya akan semakin menurun. Kenapa menurun? Efisiensi. Nah, gini. Oke, spidol mana tuh ya?
Ini yang namanya TP. Kalau kita berbicara MP, nah ini di dalam PKWU juga ada, ya. MP itu marginal production, ya. Marginal production itu didapat dari delta TP per delta Q. Nah, ini rumusnya. Kita belajar matematika juga nih. Nyambung. Tadi dengan PKWU, sekarang dengan matematika, ya. Kalau kalian lihat delta itu apa? Kalau jumlah sigma. Kalau delta apa? Belajar matematik? Ya. Delta itu apa? Kalau di geografi delta cekungan, ya. Kalau di matematika delta itu apa? Ada yang tahu? Selisih, pintar. Ya. Selisih, kalian lihat selisihnya berapa? 100. Ini selisihnya berapa? Jadi berapa? 100 dibagi 1? 100. Ini selisihnya berapa? 120. Ini selisihnya berapa? 2 ke 1. Jadi 120. Dari 300 ke 220 selisihnya berapa? 80. Ini selisihnya? Turun kan? Kemudian dari 340 berapa selisihnya? 40 dibagi 1? 40. Ini 0. Nah, hukum hasil yang semakin, the law namanya ya, of diminishing marginal return. Nah, ini. Hukum hasil yang semakin berkurang. The law of diminishing marginal return itu terjadi pada saat MP sama dengan 0. Jadi, tenaga kerja yang di berapa maksimalnya? 4, ya. Pada saat tenaga kerja 4, itulah produsen tidak boleh menambah lagi, ya. Jadi kalau kalian nanti sebagai pengusaha punya perusahaan, kalian hitung dulu. Saat ditambah, berapa nih nambahnya? Tambah lagi tenaga kerja, berapa tambahan produksinya? Pada saat sudah sampai 0, itulah batas tenaga kerja yang dipekerjakan oleh perusahaan kalian. Ya, siap? Ibu doakan kalian menjadi pengusaha-pengusaha sukses. Ya. Jadi pada saat nanti kalian menjadi pengusaha, kalian paham, oh benar ilmunya kata Bu Nancy. Saat menjadi pengusaha itu berapa tenaga kerja yang harus kita pekerjakan, jangan sampai pada saat MP-nya sama dengan 0. Paham ya? Oke. Ini yang dikatakan perilaku produsen. Jadi nanti sampaikan ke guru PKWU-nya, Bu, saya mau jadi memproduksi. Kalian akan memproduksi apa ini? Macam-macam ya? Makanan. Nah, berapa tenaga kerjanya? Nanti dihitung. Saat 1 orang, berapa jumlah produksinya? 2 orang, berapa? Sama halnya kayak kalian kalau misalnya mamah kalian di rumah punya pembantu, ya. Maaf, terlalu ini ya, namanya apa? Pramuwisma, ya. Punya pramuwisma. Adik kalian ada 5 kecil-kecil. Kebayang riweuhnya ya? Ada pramuwisma 1 orang. Kira-kira pekerjaan rumah terbengkalai atau beres? Terbengkalai. Dikasih lagi pramuwisma 1 orang lagi. Masih juga. Kemudian dikasih lagi pramuwisma 1 lagi. Nah, sudah mulai. Kan sudah mulai tertata. Ada pekerjaannya. Yang ngasuh anak siapa, yang beres-beres rumah siapa gitu ya. Tambah lagi pramuwisma 1 orang. Nah, kelebihan. Jadi, disitulah pada saat kalian sebagai produsen bisa mempekerjakan berapa orang, ya. Jangan sampai MP-nya sama dengan 0. Paham ya? Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke ekonomi hijau tadi yang Ibu janjikan di awal, ya. Sekarang semua handphonenya boleh dibuka, boleh di-scan. Kalian scan barcode yang di depan, boleh ke depan kalau enggak ini. Sudah? Oke. Apa yang kalian lihat? Nah, itu dia. Sampah plastik di Indonesia. Sedih banget ya lihatnya. Berapa ton?
64 juta setahun. Aduh, 64 juta ton. Itu dibuangnya kemana? 3,2 juta ton dibuang ke laut. Oke. Kemudian, apalagi katanya? Sampah plastik salah satu penyebab utama kerusakan ekosistem. Nah, Sayangi bumi, sayangi dengan iman. oke. Ya. Oke. Ya. Kalian bisa menganalisis apa yang kalian lihat di handphone kalian? Ya. Bagaimana perasaan kita melihat sampah plastik yang begitu menggunung? Termasuk di sekolah kita juga ya? Banyak sekali sampah-sampah plastik sisa makanan. Nah, nanti pada saat kalian menjadi seorang produsen, jadilah produsen yang ramah lingkungan. Ya, yang bisa memanfaatkan apa? Limbahnya. Limbahnya, sampahnya bisa dimanfaatkan, ya. Ya, betul? Oke. Siapa yang mau ke depan menjabarkan apa yang kalian lihat di barcode tadi? Ayo. Nadia mau? Ya, ke depan. Boleh di bawah handphonenya? Ayo ke depan. Yang dilihat Nadia, yang dilihat oleh Nadia tadi tayangan yang kalian scan tadi nih. Oke, jadi tadi tuh aku lihat video yang udah video yang di-scan di sini. Jadi itu teh nampilin kayak limbah-limbah yang mencemari lingkungan, kayak ada sampah plastik yang mati. Sampah plastik yang berserakan di laut itu tuh akibat limbahnya nggak dipergunakan dengan baik. Oke, luar biasa. Beri aplaus buat Nadia. Oke, anak-anakku. Sekarang kalian kerja kelompok sudah siap? Nah. Ya, oke. Kalian melihat atau mencari produsen yang ada di lingkungan kalian, ya, untuk kalian analisis. Produksinya apa, kemudian jenis barangnya, kemudian pemanfaatannya untuk apa, pemanfaatan limbahnya bagaimana, apakah sudah ramah lingkungan atau belum, ya. Silahkan, selamat bekerja. Silahkan diskusi kelompok. Silahkan bekerja kelompok. Kelompok 1, mana? Sudah dapat produsen apa? Sudah. Plastik dari tanaman. Oke, plastik dari tanaman. Kelompok 2, mana kelompok 2? Kelompok 2 sudah mendapat apa? PT Bandung Inovasi Organik. Oke, PT Bandung Inovasi Organik. Kelompok 3, PT Sosro. Oke, kelompok 4, udah bahas apa? IKEA. Oke, sudah siap ya? Silakan kalian diskusikan dulu. Nanti kalian tampil ke depan. Oke. Pakai laptop siapa? Oke. Pakai, udah dikirim belum ke hasilnya? Nanti ditampilkan di PPT. Oke.
Nanti dikirim ke siapa pekerjaan teman-temannya? Oh, ke Ryan. Kirim link kanvanya aja. Tapi itu Oke, nanti dikirim link kanvanya ya ke Ryan. Ryan. di sini hasil raya. Ya. Kenapa? Bukan tanya jawab. Iya. Tanya jawab tapi cuma 2 aja lah. Sebentar itu kan. Iya. Iya. Ibu nanti bakal ada tanya jawab. Ada 2 aja. 2 pertanyaan. Sudah Safa? Kelompok 3. Udah dikirim linknya? Sudah dikirim linknya? Oke. Sudah belum? Yang ke depan semua? Oh, yang ngomongnya Bu yang Yang ngomongnya aja hanya 3. udah. Kayaknya bawahin biar sama. Oke. Masih berdiskusi? Sudah siap tampil?
Kelompok 1 sudah siap? Kelompok 2 siap? Bismillah. Kelompok 3 siap? Kelompok 4? Oke. Kita mulai dari kelompok berapa dulu? Urutan saja. Berurutan saja atau? Ya. Kalau sudah siap, silakan kalian tampilkan dan ke depan. Kelompok 1 dulu ya. Nanti satu orang sebagai operator. Hanya tinggal next saja ya kalau operator mah. Ya. Boleh. Gak masalah. Ya, materinya dikumpulkan ke Ryan sudah? Yang silakan. Kelompok 2 dan kelompok 4 tolong dikirim ke Ryan. Oke, siap? Kelompok 1? Ya, silakan kelompok 1. Yuk, ke depan kelompok 1. Ini siapa yang pegang? Yang duluan bicara siapa? Nadia. Nanti dioper ya yang bicara. Sidik. Sudah mulai. Mending maju aja mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ibu mata pelajaran ekonomi, Bu Nancy dan teman-teman semua yang kami cintai. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk kita dapat mempresentasikan tentang ekonomi hijau. Di sini kita mengambil satu perusahaan untuk diobservasi, yaitu PT Cave Sumber Berkat. Nah, kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Biar gak sayang sendirian, jadi kita kenalan. Oke, kita dari kelompok 1. Nama aku Putri Nadia Nurintan dan ada 6 pemateri, yaitu ada Raina, Firman, Tiara, Januarli, Salva, dan Raditya. Dan ada Ryan sebagai operator dan Asidik dan Reza. Nah, oke, kita bakalan lanjut ke pematerian yang akan disampaikan sama yang di depannya. Oke. Boleh. Di sini sebelum masuk ke PT Cave Sumber Berkat, kita bakal ngejelasin dulu ekonomi hijau. Ekonomi hijau adalah sistem ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial sambil secara bersamaan mengurangi resiko lingkungan dan kelangkaan ekologis dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang rendah karbon dan efisien sumber daya. Jadi, secara singkat, ekonomi hijau itu kegiatan ekonomi yang memikirkan lingkungan juga. Jadi bukan cuman produksi aja, tapi hasil limbahnya dipikirkan kelanjutannya. Yang contoh-contohnya ada penggunaan energi terbarukan,
atau ada eco-friendly product atau produk-produk yang bisa digunakan berulang-berulang. Ada prinsip 3R, reuse, recycle, dan reduce. Oke, selanjutnya ini kita langsung observasi ke PT Cave Sumber Berkat. Ini tuh terletak di Jalan Cilemeni, Katapang, Bandung. PT Cave Sumber Berkat berada di Komplek Industri Trikencana Kafling 12A, Cilampeni, Katapang, Bandung. Salah satu fasilitas daur ulang plastik terbesar di Indonesia. Sejak awal, PT ini berkomitmen terhadap prinsip reduce, mengurangi sampah plastik dengan cara memakai bahan seperlunya, reuse memanfaatkan plastik bekas untuk dipakai lagi, recycle mendaur ulang plastik bekas menjadi bahan baru. Oke, selanjutnya ada bergerak di bidang apa sih? Jadi, PT Cave Sumber Berkat itu bergerak di bidang manufaktur plastik dan daur ulang. Ada beberapa aktivitas spesifik mereka, yaitu yang pertama ada produksi film plastik, yang kedua ada produksi pelet plastik, yang ketiga ada produksi kantong plastik, cup plastik, biji plastik, dan aditif. Oke, selanjutnya. Nah, untuk apa sih? Siapa sih produknya? Untuk siapa sih produknya? Produknya biasanya digunakan dalam bidang pertanian, yaitu sebagai trash bag, dalam keperluan rumah tangga, dan kemasan harian yang biasanya kresek-kresek yang ada di supermarket. Oke, selanjutnya ada pemanfaatan limbahnya. Nah, jadi pemanfaatan limbah dari PT Sumber Berkat Cave Sumber Berkat itu sisa plastik digunakan kembali dalam proses produksi, mendukung program daur ulang, dan mengubah limbah menjadi bahan baku baru melalui sistem daur ulang yang efisien untuk menciptakan produk plastik berkualitas tinggi dan berkontribusi pada kelestarian lingkungannya. Nah, yang terakhir itu ada udah beres, kamu nggak ada ya? Oke, jadi kesimpulannya adalah ekonomi hijau itu sangat penting karena dapat berdampak baik bagi kesejahteraan manusia dan keadilan sosial, serta dapat mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan. Dan salah satu penerapan seorang produsen dalam perusahaan yaitu kita observasinya PT Cave Sumber Berkat atau yang dikenalnya PT CSB. Nah, dia ini tuh tadi udah. Nah, PT ini juga menerapkan reduce, reuse, dan recycle plastik sehingga plastik produsen lain tidak akan berdampak buruk bagi lingkungan karena akan didaur ulang oleh PT Cave. Di situ kata-kata Sebelum ditutup, di sini kita ada motif satu quotes yang bakal dibaca sama Jenny. Okay guys, so this is the end of presentation and quotes of the day. Every piece of plastic ever made still exists, and that when you recycle plastic, you're not just cleaning up the planet, but you're investing in it. So, thank you. Setiap plastik yang udah dibuat tetap ada. Dan ketika kamu nge-recycle tuh mendaur ulang plastiknya, kamu bukan cuma ngebersihin planet, tapi kamu invest dalam menjaga kualitas planetnya. Jadi sebelum ditutup, ada yang mau bertanya? Boleh, dipersilakan. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup? Di mana-mana. Biasanya buat di supermarket kayak plastik supermarket. Terus trash bag yang biasa Sampah. petani sama kebutuhan. Tadi pakai trash bag. Tadi mau karung. Tadi mah yang pertanian itu kayak pot bag gitu. Iya, pot Ya, bag. pot dari plastik. Iya, pot plastik. Oke. Udah cukup. Cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Karena dimulai maka juga diakhiri. Jika diakhiri tanpa mulai itu bukan presentasi tapi pengalaman pribadi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Luar biasa kelompok 1. Oke. Oke. Untuk selanjutnya kelompok 2. PPT-nya udah siap? Kanvanya. Kita tampilkan kelompok 2. Silakan kelompok 2 ke depan. Boleh perwakilan, boleh semua, silakan. Boleh perwakilan. Yang berbicara aja. Mau ke depan semua juga boleh. Mau ke depan semua boleh. Ya, semuanya ke depan ya. Berdua jadi berdua perwakilan. Pakai laptop ibu deh. Mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga husnul khotimah ya. Semoga husnul khotimah ya. Atau aing di dinya siapa nonton kan mau? Ganti-gantian. Oper-operan. Tuh satu lagi jadi moderator. Nanti kenal ini mau buka WA. Keterangannya udah ditulis. Alamat. Kalau moderator culture, moderator pembawa materi culture. Pembawa materi culture. Jadi di sini itu biru ya, kalau kamu nggak tahu. Bajunya apa? Hari-hari kaos. Celana sepil. Celananya apa? Celana SMA. Sepatu. Itu korban. Itu yang dua. Kalau muka pakai mukanya apa? Scarf yang warna hitam. Scarf yang warna hitam. Terus pakai apa rambutnya? Pakai rambut lah. Parfum apa parfum? Nah, jadi kelompok kurang kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan salah satu PT yang ada di Bandung yang menerapkan ekonomi hijau. Bisa lanjut ke slide selanjutnya. Oke, saya Altami sebagai moderator. Di sini juga ada Dava si pembaca presentasi culture. Ada juga Haifa dan ada Sira. Di belakang layar juga ada tim editing. Ada Ilyas dan Braga sama Idam. Dan ada juga Keiza, Kisya, terus Nazril sama Ilham yang berhalangan hadir. Kita mulai saja ke materi yang pertama akan dibacakan oleh Sira. Jadi teman-teman, PT Bandung Inovasi Organik itu punya 2 cabang. Pabriknya ada di Jalan Lebak Wangi nomor 34 Sekarwangi, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dan tempat jualnya ada di Pusat Niaga Ubertos Jalan BTR Raya Pakemitan, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung, Jawa Barat. Next. Jadi PT Inovasi ini tuh bergerak di bidang produksi bahan penunjang pertanian berbasis organik atau menghasilkan pupuk organik untuk pertanian. Udah. Siapa ini? Akan dilanjutkan oleh Dava. Hasil produksinya ialah dari PT Bandung Inovasi Organik ditunjukkan untuk para petani, baik petani di Indonesia, di pasar internasional seperti Timor Leste dan Mozambik. Perusahaan ini memproduksi bahan penunjang pertanian organik untuk membantu petani meningkatkan produktivitas, mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia, dan mencapai kesejahteraan serta pertahanan pangan yang sehat.
Selanjutnya, Mas. Pemanfaatan limbah. Pemanfaatan produksi Bandung Inovasi Organik merujuk pada pengembangan dan penggunaan produk serta teknologi pertanian berbasis organik yang dilakukan oleh perusahaan seperti Bandung Inovasi Organik yang memproduksi pupuk organik untuk meningkatkan hasil pertanian dan kesejahteraan petani. Selain itu, ini juga mencakup pemanfaatan sampah organik di Kota Bandung melalui inovasi pengolahan menjadi produksi bernilai tinggi, seperti kompos dan ekoenzim, serta pengembangan solusi pertanian berkelanjutan lainnya seperti budidaya maggot dan pemanfaatan lalat tentara hitam untuk nutrisi. Akan dilanjutkan oleh Haifa. Nah, PT Bandung Inovasi Organik ini memiliki 3 metode pemanfaatan limbah yang sangat unik, yaitu ada ngarohrab, metode pengolahan sampah dengan cara menimbun atau menggali tanah. Lalu yang kedua ada biovertinet, yaitu teknologi hot composting berbasis bakteri asli dari tanah Pasundan untuk mempercepat proses pengomposan. Lalu yang ketiga ada maggot farming, yaitu pemanfaatan larva black soldier fly atau BSF untuk mengurai sampah organik dan menghasilkan pakan ternak. Oke, sebelum ke slide selanjutnya, saya akan membacakan sedikit kesimpulan dari yang awal sampai yang terakhir. PT Bandung Inovasi Organik memproduksi pupuk dan bahan pertanian organik untuk petani dalam negeri maupun luar negeri, sekaligus mengolah sampah organik menjadi produksi bernilai seperti kompos, ekoenzim, serta solusi berkelanjutan seperti budidaya maggot dan lalat tentara hitam. Bisa selanjutnya? Sok, yang mau nanya sayang boleh? Apa? Jadi kan ini tentang kayak pupuk gitu kan ya. Nah, dampak buat planet ini dan dampak untuk kitanya juga apa? Oke. Untuk dampak, pertanyaan bagus. Untuk dampak itu pastinya mengurangi sampah, karena dia juga bukan menggunakan alat-alat yang menghasilkan asap yang banyak, menghasilkan polusi, tapi menggunakan teknik-teknik sederhana yang tidak merusak lingkungan. Contohnya tadi ada penanaman kembali, ditanam untuk menjadi sebuah kompos. Jadi efeknya itu mengurangi sampah, mengubah yang lebih bernilai dan berharga. Gitu. Ada lagi? Ada yang bertanya lagi? Ya. Kira-kira dari yang udah kalian observasi atau nyari informasi di internet. Nah, kan udah ini mah dijelasinnya kelebihan-kelebihannya. Kira-kira ada gak sih kekurangan atau yang menurut kalian seharusnya bisa dimaksimalin lagi dari si PT ini dalam mengolah limbah-limbahnya? Oke. Untuk kekurangannya ada pada waktu mungkin ya. Karena seperti yang kita tahu, untuk menanam sampah, untuk mengubah menjadi pupuk organik itu bukan waktu yang singkat gitu. Maksudnya memerlukan waktu yang cukup panjang, sekitar mungkin 1 tahun 2 tahun untuk menjadi kompos begitu. Lama. Makanya sekali timbun tuh biasanya langsung banyak bertonton bisa gitu. Tutup Bu. Oke. Sebelum ditutup, saya ada kutipan. Ekonomi hijau bukan hanya konsep, tetapi sebuah langkah nyata menuju masa depan yang lebih berkelanjutan. Mari kita mulai dari hal kecil di sekitar kita, karena perubahan besar selalu lahir dari tindakan sederhana yang konsisten. Terima kasih, kami kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa kelompok 2 ya. Ya, perusahaan yang ada di daerahnya kelompok 2 itu membahas tentang perusahaan pupuk. Nah, artinya di sini juga dari mulai produksinya, kemudian pemanfaatan limbahnya begitu luar biasa. Oke, siap selanjutnya. Kelompok 3. Silakan kelompok 3 ke depan. Cewek di sana sih? Rijal di sini nggak sih?
Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini kami bergiliran untuk memaparkan materi kami kali ini tentang ekonomi hijau. Nah, kami itu memilih satu PT yaitu PT Sinar Sosro. Jadi pasti kalian udah gak asing sama perusahaan ini. Jadi perusahaan ini tuh bergerak di bidang minuman langsung. Jadi minumannya tuh siap saji yaitu teh. Boleh lanjut ke slide selanjutnya. Nah, jadi sebelum kita memaparkan materi, ada anggota-anggotanya. Pertama ada Anissa, tapi Anissa berhalangan hadir karena dia sakit. Lanjut ada Salwa, Fenifa, Raya, Safa Aulia, Nabila, Syarifah, Syafa Putri, Muhammad Bintang, Muhammad Raditya, dan Rizal. Nah, dalam pembukaan materi kita kali ini, kalian pasti udah gak asing sama Sosro. Jadi yang tadi saya sudah jelaskan, Sosro ini tuh merupakan perusahaan teh siap minuman, siap saji. Dan kenapa kita memilih ini? Karena ini tuh menarik karena teh ya, jadi kompos gitu. Dan materi berikutnya bakal disajikan dari pertama ada sasaran. Sasaran PT Sinar Sosro untuk adalah konsumen yang menyukai minuman teh siap saji, terutama remaja dan sasaran PT Sinar Sosro untuk konsumen yang menyukai minuman teh siap saji, terutama remaja dan dewasa muda yang mengutamakan minuman teh praktis, sehat, dan berkualitas, serta masyarakat umum yang mencari minuman teh dengan rasa konsisten dan alami. Oke, selanjutnya ada pemanfaatan limbah dari PT Sinar Sosro ini. Oke, jadi pemanfaatan limbahnya. Jadi pemanfaatan limbahnya itu berupa limbah padat. Limbah padat di PT Sinar Sosro adalah berupa ampas teh yang dijadikan pupuk tanaman melalui proses pengolahan secara termofil. Termofil merupakan pengolahan dengan menggunakan jamur dan bakteri termofil. Baik, selanjutnya ada cara proses kita dalam pengolahan limbah padat ini sebagai berikut. Jadi proses pengolahan dari limbah ke kompos itu ada berapa tahapan. Yang pertama itu ampas teh yang dari sisa penyedotan itu gak bakal langsung dibuang gitu aja. Jadi diletakin pada bak atau tempat khusus yang telah disediakan. Nah, terus juga ada proses pendinginan. Pendinginan ampas teh yang telah dibiarkan di tanah akan didinginkan selama 1 hari. Yang ketiga, penguraian dengan penanaman mikroorganisme. Pada proses ini diberikan mikroorganisme untuk menguraikan ampas teh atau zat organik. Yang keempat yaitu proses pembalikan. Setelah melalui proses penguraian, dilanjut dengan proses pembalikan dengan waktu seminggu sekali. Untuk tahapan kompos, setelah pembalikan ampas teh dibiarkan membusuk selama 1 bulan dan kemudian akan menjadi kompos. Nah, jadi kompos yang dihasilkan dari PT Teh Sinar Sosro ini dimanfaatkan sebagai pupuk organik yang ramah lingkungan. Sebagian besar kompos digunakan kembali untuk pemupukan di lingkungan pabrik. Oke, selanjutnya ada kesimpulannya. Kesimpulan Sinar Sosro adalah perusahaan minuman teh siap minum yang memakai bahan alami dan aman. Produk Sosro disukai banyak orang di Indonesia dan juga dijual ke luar negeri. Perusahaan ini peduli lingkungan dengan mengolah ampas teh menjadi pupuk kompos. Mungkin cukup sekian dari paparan materi kita kali ini. Apakah ada pertanyaan? Oke, Altamis. Iya, aku mau nanya enggak?
Sorry, kan tadi ini cuma dijelasinnya cuma tentang ampas teh kan. Nah, sedangkan Sosro ini juga menghasilkan produk botol yang mana di situ plastik, dan plastik adalah salah satu ancaman limbah terbesar di Indonesia. Jadi bagaimana tanggung jawab Sinar Sosro terhadap sampah plastik tersebut? Oke, terima kasih Altamis atas pertanyaannya. Di sini saya Safaulia Putri izin menjawab. Jadi memang di sini tuh kita meng-highlight tentang PT Sinar Sosro ini tuh dari tehnya. Kalau misalnya kekurangan itu memang plastik ya, sampah plastik dan botolnya. Dan kita tuh emang khususnya tuh meng-highlight si teh ampas ini. Jadi dari PT Sinar Sosro ini tuh tidak ada mungkin kayak tindak lanjutan tentang botol tersebut gitu, karena kita tuh nge-highlightnya tuh si ampasnya gitu. Tapi kalau caranya mungkin Salwa ada jawaban. Sebenarnya PT Sinar Sosro ini juga bekerja sama perusahaan daur ulang gitu. Jadi si sampah plastiknya itu didaur ulang. Jadi sampah-sampah dari botol itu didaur ulang kembali. Iya. Itu menjadi tanggung jawab PT Sosro juga berarti. Iya. Terima kasih. Oke, satu lagi siapa yang mau? Tadi ada banyak. Oke, berarti sama. Oke. Jalan-jalan ke Kota Blitar singgah sebentar membeli sari. Cukup sekian materi yang bisa kami paparkan. Kami kelompok 3 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, keren banget kelompok 3, pemanfaatan limbah produsen teh ya, pabrik Sosro. Sekali lagi tepuk tangan buat kelompok 3. Penampilan terakhir, silakan kelompok 4 untuk mempersiapkan. Panjang banget ini kan? Ini teh bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya kita perkenalan diri dulu biar kita saling sayang. Di kelompok 4 ada saya, Joyce Bunga sebagai moderator, ada Ismail, ada Raihan, ada Lika, Dinda, Belva, Novla, Gesania, Andika dan Asyidik. Dan Sidik. Maaf. Pertama, kami akan menjelaskan tentang apa itu IKEA yang akan dijelaskan oleh Belva. IKEA adalah perusahaan retail furnitur dan perabotan rumah tangga yang terkenal dengan produknya memiliki desain minimalis, fungsional, dan harganya terjangkau. IKEA di Bandung terletak di IKEA Kota Baru, Parahyangan. IKEA bergerak di bidang grup ini terutama dikenal karena desain furniturnya yang modern, pendekatan desain interior yang sederhana, dan konsep belanja yang imersif berdasarkan pengaturan ruang yang dekorasi di dalam toko-toko besar. Tempat ini pelanggan bisa berinteraksi dengan produk di lokasi. Selain itu, perusahaan ini dikenal karena perhatiannya terhadap pengendalian biaya dan pengembangan produk yang berkelanjutan, terutama model penjualan furnitur siap rakit.
dan elemen lain yang memungkinkan IKEA menetapkan harga lebih rendah dibanding persaingannya. Contoh barang produksi IKEA yang sangat beragam dan meliputi furnitur siap rakit seperti sofa, kasur, rak, meja lipat, dekorasi rumah, jam dinding, bantal, pot, tanaman, perlengkapan dapur, kabinet, peralatan dapur, aksesori ruangan, makanan, produk kamar mandi, serta produk luar ruang dan solusi penyimpanan seperti keranjang rotan. Produk tersebut seringkali berfokus pada desain fungsional, minimalis dengan bahan alami, dan dikenal konsep perakitan mandiri oleh pelanggan. Untuk siapa hasil produksi IKEA? Untuk konsumen umum, untuk UMKM, dan tujuan untuk kemanusiaan. Untuk konsumen umum, IKEA menyediakan perabotan rumah yang terjangkau dan berkualitas bagi sebanyak mungkin orang, bukan hanya segelintir orang, untuk menjalani UMKM pengrajin lokal untuk memasarkan produk, sehingga membantu pasar lebih luas untuk menerima manfaat ke manusia. IKEA mendonasikan melalui IKEA Foundation dukungan dana untuk mitra kemanusiaan seperti UNICEF. Pemanfaatan limbah hasil produksi dan operasional IKEA ada 6, yaitu 1. Daur ulang kayu. Limbah kayu dijadikan papan partikel atau furnitur baru. 2. Pengelolaan bahan makanan. Program Food Aid mendonasikan bahan makanan berkualitas baik yang tidak terpakai. 3. Daur ulang limbah organik jadi kompos dan pakan. 4. Material komposit. Limbah serat kayu yang digunakan dalam material komposit untuk membuat produk lebih kuat, ringan, dan tahan lama. 5. Program penukaran botol, yaitu Exchange Your Bottle Program, memungkinkan pelanggan mendonasikan botol plastik bekas. 6. Daur ulang limbah keramik. Limbah internal pabrik keramik didaur ulang menjadi peralatan makanan baru. Ini adalah hasil produksi dari pemanfaatan limbah. Jadi yang pertama ini ada Kungsbaka. Kungsbaka ini merupakan lemari dapur yang terbuat dari limbah kayu dan juga limbah botol plastik. Terus yang kedua ada Silver Sida. Silver Sida merupakan peralatan makan yang terbuat dari limbah keramik yang didaur ulang. Sebelum kita menutup presentasi, apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, Haifa. Haifa dulu. Itu kasih. Ini tolong. Tadi kan ada produksi dari IKEA yang mendaur ulang lagi hasil limbah dari kayu sama plastik. Nah, dari kedua produk itu tuh kekurangannya apa dan kelebihannya itu apa? Kekurangan kelebihan dari barang daur ulang. Bekas. Produk apa tadi Kak? Produk kayu, produk limbah kayu. Yang mana? Siapa tadi yang nanya?
Aku izin ngejawab. Nah, kekurangannya ada biaya dan kesulitan pengumpulan. Nah, jadi yang sulit pengumpulan itu proses pengumpulan dan pemilahan limbah yang memerlukan biaya ruang serta usaha yang signifikan. Jadi sulit ngumpulin biaya untuk memanfaatkan limbah kayu, kayak limbah kayu sama limbah plastiknya. Jadi kekurangannya pengumpulan biaya, kesulitan pengumpulan biaya modal ya. Kelebihannya, kok gue pengeluaran penyemaran kebennya ini. Satu jawab lah. Itu lah sekalian. Jawab. Gantian. Jadi kelebihan produk pemanfaatan limbah itu bisa mengurangi pencemaran di lingkungan. Jadi karena kita memanfaatkan pemanfaatan limbah itu, jadi kita juga dapat mengurangi sampah yang ada di lingkungan sekitar kita juga. Tuh. Jelas? Itu siap nanti. Tadi Radit. Oke, pertanyaannya simpel. IKEA itu kan pabrik yang besar. Nah, pasti pabrik yang besar juga mengeluarkan asap di pabriknya. IKEA itu mengeluarkan asap atau tidak, dan kalau misalnya mengeluarkan, kan itu efeknya juga ke lingkungan kan? Berarti merusak lingkungan, polusi udara juga. Gimana solusinya? Terima kasih. Produk IKEA nggak mengeluarkan asap, namun beberapa produk seperti bohlam lampu atau fortinur kayu dapat mengeluarkan asap atau gas berbahaya dalam kondisi rusak atau saat pertama kali dipasang karena proses manufaktur seperti penggunaan material atau cat. Sehingga perlu diuji dan diperhatikan dengan hati-hati sebagaimana yang terjadi pada beberapa kasus bohlam lampu dan furnitur kayu yang dilaporkan di Reddit dan House. Itu kan kalau misalnya itu tuh efek si barangnya. Nggak, maksudnya asap dari pabrik, asap pabrik yang biasanya ada cerobong asap itu? Nggak ada, jawabannya nggak ada karena ini IKEA kan iya kan cuman barang gitu loh, jadi nggak ada asap produksi barang. Iya produksi barang tapi nggak ada asap IKEA mah. Berarti aman, nggak ada cerobong asapnya. Iya. Terima kasih. Ini kesimpulan belum kata-katanya aja. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada yang kurang, karena yang lebih cuma perasaan aku sama dia. Makasih semuanya. Luar biasa. Kelompok 4. Ya, sekali lagi tepuk tangan dong buat kelompok 4. Ya, sebentar ya. Mana sih? Ya, oke. Oke, kita bisa menyimpulkan ya. Apa yang kalian dapatkan pada pelajaran hari ini? Apa saja materi barunya? Ekonomi hijau, apalagi? Produksi. Faktor-faktor produksi. Tenaga kerja, hasil produksi dan nah, apa yang kalian tampilkan pada pertemuan hari ini menjadi bekal hidup kalian pada saat kalian nanti menjadi seorang pengusaha. Oke, tiba saatnya kita evaluasi. Ketua kelompok ke depan. Yuk.
Kelompok berapa? Kelompok 2. kelompok 2, Bu. Ya, kelompok 2 ini boleh ambil. Kelompok 1 semuanya bawa. Kelompok 3, mana 3? Kelompok 4, ini 4. Boleh. Kelompok 3 yang belum? Ya, nggak apa-apa. Oke, sudah? Ya, evaluasinya kita main game. Silakan kalian pasang-pasangkan. Pasang-pasangkan, nanti Ibu akan melihat pekerjaan kelompok kalian dijodohkan. Silakan dijodohkan. Tadi materi yang sudah didapatkan pada pertemuan tadi. Silakan. Mana kelompok 2? 1 ya. Kelompok 1 duluan. Ya, kelompok 3 sudah. Oke. Kelompok 4 yang sudah ya. Kelompok 1 dan kelompok 4 sudah. Kelompok 2 bagaimana? Dipasangkan. Nah. Bagaimana? Oke. Ya, sudah kelompok 3. Mana Ibu lihat pekerjaannya? Oke, sip. Ya. Oh, kurang 1, nggak apa-apa. Yang 1 di ini aja. Ada yang kelebihan nggak? Oke, kelompok 1 karena duluan selesai, tolong dibacakan hasil evaluasi hari ini. Modal bunga. Jadi ini habis dipasangin ya Bu. Jadi di sini tuh ada apa sih? Sumber daya manusia yang dipasangkan dengan upah, sumber daya alam dipasangkan dengan sewa, terus skill ada laba, dan modal itu dipasangkan dengan bunga. Ya, bagaimana kelompok 2 kurang 1 ya? Oke, ya. Kelompok 3 boleh. Sama jawabannya? Oke, kelompok 4? Oke, luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Ya, oke, anak-anakku. Untuk pertemuan kali ini kita sudah mempelajari tentang produksi dan perilaku produsen. Minggu depan kita akan membahas tentang distribusi. Oke, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah dulu sama-sama. Alhamdulillahirabbil. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Luar biasa. Yo, terima kasih juga kalian semuanya. Dadah ke kamera semuanya. Oke. Alhamdulillah.